Jujur kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya, insya Allah. Gembira dulu dengan datangnya Ramadan, tapi gembira, perasaan senang itu adanya di dalam hati kita, bukan ada di mulut kita. Kita bergembira dengan datangnya Ramadan itu sudah dapat pahala. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang kita harus lakukan sebelum datang bulan Ramadan? Yang keempat apa? Apa yang keempat? Ini yang harus kita perhatikan. Perbaikan bertahap dan sabar. Perbaikan itu bertahap saja. Jangan memperbaiki terlalu cepat. Ustaz, saya mau sholat tahajud langsung 12 rakaat. Jangan. Pelan-pelan dulu. Sholat wajibnya dulu dibenerin. Bapak Ibu, mohon maaf kalau masih ada yang sholatnya bolong-bolong, perbaiki dulu sholat 5 waktunya. Karena sholat ini erat kaitannya dengan rizki. Saya tidak akan mengatakan orang yang tidak sholat rizkinya akan berkurang, enggak. Tapi ada korelasi antara orang yang hidupnya susah dengan cara dia beribadah. Contoh yang pertama, orang yang bersyukur akan mudah bahagia. Orang yang bahagia akan didatangi oleh potensi-potensi rizki. Contoh sederhana, ada 2 orang Pak melamar ke perusahaan. Yang pertama dari awal ketemu murung aja mukanya dilipat. Yang kedua dia ceria bahagia. Kira-kira siapa yang akan kita terima? Yang ceria. Misal ini yang belum nikah misal. Ada 2 cowok yang akan melamar. Yang pertama dia diem aja, diem. Yang kedua ngomong aja kerjaannya. Kira-kira mana yang diterima? Tunggu dulu Ustaz. Dia datang ini diem pakai apa? Kalau yang ngomong datang pakai apa? Dilihat dulu. Yang pertama datang dalam kondisi sedih. Ustaz, saya sedih Ustaz karena harus datang ke rumah perempuan dan ini terpaksa Ustaz. Udah gak ada lagi Ustaz. Ya sudah. Yang pertama datang dalam kondisi sedih. Yang kedua datang dalam kondisi bahagia. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ada juga perempuan yang mau sama saya. Dua-duanya laki-laki, finansialnya sama. Yang membedakan yang pertama datang dalam kondisi bersedih, yang kedua dalam kondisi bahagia. Mana yang dipilih? Yang bahagia. Begitu juga dengan laki-laki ketika akan memilih istri. Ngelihat perempuan yang pertama murung aja kerjanya, diem aja, ditanya nggak jawab, ditanya nggak jawab. Ini bisa ngomong apa enggak? Yang kedua ceria, pasti yang ceria. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih suka hamba yang bahagia daripada hamba yang suka mengeluh. Karena dengan bersyukur lebih mudah bahagia. Yang terakhir, yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sabar. Sabar. Ada 3 sabar yang harus kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, 3 sabar ini yang terakhir yang paling susah. Yang pertama, sabar ketika beribadah. Salat 5 waktu, sabar. Azan subuh berkumandang, sabar. Harus salat subuh, harus salat qobliyah, sabar. Sedekah, Ustaz, aduh, sabar. Nah, sabar yang pertama, sabar dalam beribadah, dan ini yang paling mudah. Mudah, kenapa? Karena semua orang melakukan. Yang kedua, agak susah, tapi bisa. Apa itu? Sabar untuk tidak bermaksiat. Bisa apa enggak? Kira-kira maksiat ini gratis atau berbayar? Gratis. Bikin dosa ini gratis atau bayar? Orang mabok itu gratis atau bayar? Oh, bayar. Datang ke tempat hiburan malam itu gratis atau bayar? Oh, bayar. Berarti banyak orang kaya tidak sabar. Yang ketiga, ini yang paling susah. Sabar menerima takdir. Kalau sabar yang pertama ketika beribadah, kita sudah tahu azannya jam berapa. Sabar aja, paling sholat cuma 5 menit, 10 menit selesai. Kalau sabar yang kedua, tidak berbuat dosa, kita sudah tahu mana yang dosa yang bisa kita hindari, mana tempat-tempat maksiat yang kita harus jauhi. Yang terakhir ini
Susah. Apa itu Ustaz? Sabar menerima takdir. Yang pengen kaya ternyata miskin, sabar. Yang sudah usaha pengen kaya ternyata bangkrut, ditipu orang, sabar. Yang nggak ganteng, yang nggak kaya, sabar. Yang tadinya minta seorang suami yang soleh, ternyata suaminya ya kayak yang di depan-depan ini, ya sudah, sabar juga. Misalkan, mohon maaf Pak Irfan ya, misalkan, nah banyak hal yang tidak akan sesuai dengan keinginan kita, maka sabar. Kita pengennya, Ustaz saya pengennya siang-siang makan Ustaz, tapi ada Ramadan, sabar. Ustaz saya pengennya kalau habis subuh tidur, tapi kan bulan Ramadan, sabar. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita lakukan untuk merubah kehidupan kita. Sekali lagi kita harus punya keyakinan yang sangat kuat. Harus punya keyakinan yang sangat kuat. Kita tidak bisa merubah orang lain. Betul atau tidak? Bisa nggak kita ngerubah orang? Nggak bisa. Bisa nggak ibu merubah suaminya? Susah apa nggak bisa? Susah apa nggak bisa? Sebenarnya susah Ustaz, tapi nggak bisa. Oh berarti nggak bisa itu Bu. Bapak bisa nggak ngerubah istrinya? Bisa. Susah apa nggak bisa? Ustaz saya pengen suami saya berubah. Nggak bisa. Kita tidak akan bisa merubah siapapun. Kita bisa merubah diri kita sendiri. Ini ada paradok dalam rumah tangga. Sesuatu yang bertentangan tapi saling diharapkan. Ketika perempuan menikah, dia berharap laki-lakinya bisa berubah. Betul apa enggak? Ibu kenapa sih mau nikah sama laki-laki begini? Ya Ustadz, dia janji kalau nikah dia akan berubah. Kira-kira hari ini sudah berubah atau belum? Nggak berubah, tetap begitu aja. Tapi laki-laki ketika menikahi perempuan, dia pengen perempuannya begitu saja, nggak usah berubah. Menurut dia itulah yang terbaik. Tapi perempuan menginginkan suaminya berubah, tidak berubah-berubah. Bagaimana kita bisa merubah orang? Tidak bisa. Ustaz, Ramadan kan sudah di depan mata. Kita ingin berubah lebih baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus punya kesadaran bahwa kita harus merubah kehidupan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah kita sebelum kita yang merubah diri kita. Ada orang miskin pengen kaya, gak usaha, gak kerja, gak akan kaya. Kata Umar bin Khattab, la yajlisu ahadukum thumma yaqul Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Jangan ada seseorang di antara kalian cuma duduk-duduk aja kerjaannya, kemudian doa, ya Allah berikanlah harta. Padahal dia sudah tahu kalau hujan yang turun air bukan emas dan bukan perak. Ini artinya kita tidak bisa merubah orang. Kita bisa merubah diri kita sendiri. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama, Bapak Ibu harus sadar bahwa kita tidak bisa merubah siapapun. Yang bisa merubah kebiasaan kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua, tahapannya apa saja? Nomor 2 apa? Tujuannya harus jelas, spesifik. Kenapa sih kita harus berubah? Kenapa Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin? Ya Ustaz, Ramadan tahun kemarin gak ada persiapan sama sekali. Udah, los aja begitu. Tahun ini Ustaz, kami pengen lebih baik. Tujuannya spesifik. Bapak Ibu sekalian, seandainya ada satu doa yang pasti Allah kabulkan di Ramadan tahun ini, apa yang kita minta? Hah? Ada yang belum punya jodoh nih?
Kita doakan yang belum punya jodoh, semoga segera hadir jodoh. Kenceng banget doanya ini. Memang yang terbaik menikah itu di bulan Syawal. Pas lah Ramadan cari jodohnya, bulan Syawal menikah dengan jodohnya. Kata Rasulullah SAW, ini Nabi mengajarkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa banabi fi Syawal. Kata Aisyah, ibunda kita, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan serumah denganku di bulan Syawal. Maka kata Imam An-Nawawi, fihi istihbabuz zawaj fi Syawal. Hadis ini menunjukkan kesunahan atau anjuran orang untuk menikah di bulan Syawal. Maka rekan-rekan sekalian yang belum punya jodoh, dari sekarang minta, ya Allah berikanlah hamba jodoh, ya Allah kasih jodoh yang terbaik. Kira-kira dikasih apa enggak? Kasih. Nah, tapi yang sudah punya jangan doa. Pak Taufan udah jangan doa, Pak Taufan. Takut dikabulkan. Ribet nanti urusannya. Bagaimana Ustadz? Seandainya ada satu doa yang pasti Allah kabulkan di malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Pak Irfan minta apa? Kalau ada satu doa yang pasti Allah kabulkan di malam Lailatul Qadar nanti, jamaah sekalian minta satu. Apa itu? Diampuni dosa. Karena setelah diampuni dosa, Allah akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam Al-Quran surat Yasin juz 23 ayat ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan Tuhanku mengampuni dosaku, maka aku dijadikan orang yang mulia. Yang tadinya terhina karena dia miskin, dimuliakan oleh Allah dengan kekayaan. Yang terhina karena dijauhi oleh saudara-saudaranya, nanti dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena dosa-dosa kita sudah Allah ampuni. Yang ketiga, apa itu? Lingkungan yang mendukung. Jadi jamaah sekalian, untuk mendapatkan ibadah yang berkualitas, kita harus punya lingkungan yang juga berkualitas. Cari partner untuk beribadah. Tanya temannya, mau nggak kita saling ingetin untuk sholat tahajud? Ingetin, waktu malam besok sholat tahajud ya, jam sekian. Ada yang ingetin. Kalau bisa, seperti kayaknya di sini pernah ya Pak Taufan tahun kemarin, untuk menghatamkan Al-Quran. Sudah ada grup WA-nya, betul ya? Masih berlangsung. Oh, bagus. Jangan ada yang left group. Pastikan semua sudah hatam 30 juz Ramadan tahun ini. Minimal di bulan ini hatam Al-Quran. Saya pernah ketemu seseorang, saya tanya, Pak, kapan terakhir pegang mushaf? Sudah lama Ustaz. Kapan? Pokoknya sudah lama. Beliau ini usianya mungkin sekarang 50 tahunan. Saya tanya, iya kapan Pak? Iya pokoknya lama. Iya kapan Pak? Waktu SD Ustaz. Terakhir pegang mushaf waktu SD. Sekarang usianya sudah 50 tahun. Nah, maka jangan sampai ada di puskesmas Kalideres ini yang tidak memegang mushaf sama sekali seumur hidupnya. Gak bisa baca Arabnya, baca Latinnya, gak apa-apa, belajar dulu. Gak bisa baca Latinnya, minimal dengerin murotalnya. Gak bisa dengerin murotalnya, minimal nimbrung kalau ada orang baca Al-Quran. Gak bisa, minimal gak gangguin orang baca Al-Quran. Udah cukup. Udah gak baca Quran, orang yang baca Quran diomongin, ngapain sih baca Al-Quran, kayak mau masuk surga pertama. Jangan. Kalau kita memang tidak bisa berlomba-lomba dalam beribadah, tolong jangan ganggu orang untuk beribadah. Kemudian tujuan yang spesifik, tahapan-tahapan yang jelas, dan yang terakhir apa? Yang terakhir evaluasi. Ada murid
dari Hasan Al-Basri. Ini ulama di zaman tabi'in yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Murid ini berkata, "Wahai Imam, kami tidur dalam kondisi sehat. Kami sudah siapkan tempat wudhu. Dulu orang mau sholat tahajud harus menyiapkan air sebelum tidur, gak kayak kita tinggal nyalain keran. Tapi kenapa kami gak bisa bangun di malam hari, justru kami gak bisa sholat tahajud?" Kata beliau apa? "Dzunubuka qayyadatska." Dosa-dosamu membelenggumu. Maka jamaah sekalian, yang membuat kita malas beribadah, yang membuat kita berat untuk sholat tahajud, yang membuat kita jauh dari Al-Quran, sebabnya hanya satu, yaitu dosa kita sendiri. Evaluasi, muhasabah, introspeksi. Jika selama 1 tahun dari Ramadan kemarin 1446 sampai Ramadan hari ini 1447 gak pernah buka mushaf sama sekali. Evaluasi. Jika 1 tahun gak pernah sama sekali ke masjid. Evaluasi. Jika dalam 1 tahun gak pernah sama sekali bersolawat. Evaluasi. Ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan sehingga Engkau mencegah hamba untuk beribadah? Kira-kira ada dosa atau tidak? Gak ada dosa semua. Nah, kita juga gak tahu ya. Ya Allah, dosa yang mana sehingga hamba malas untuk baca Al-Quran? Ya Allah, dosa yang mana sehingga hamba diberikan ujian seperti ini? Dan semua karena dosa kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Bisawab ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan bersama tadi kajian